Haleluya. Selama-lamanya Engkaulah Tuhan kami, selama-lamanya Engkaulah Raja kami. Dan ini yang kami percaya, semua lidah akan mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Raja. Setiap lutut akan bertelut menyembah Engkau. Akan datang waktu ini, dan kami percaya kuasa Allah akan dinyatakan atas hidup kami. Kami bangga memiliki Yesus. Kami bangga kami memiliki Yesus yang sekali-kali tidak pernah meninggalkan kami. Kami memiliki Yesus yang tidak pernah membiarkan kami. Betul, badai masih harus kami jalani. Betul, pergumulan hidup terkadang air mata membuat tertumpah, membuat kami harus hadapi segala sesuatu. Tapi ini yang kami percaya, tangan kuat Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Dan tangan kuat Tuhan itulah yang menghibur kami, sehingga kami dapat berkata bersama Yesus, kami cakap menanggung segala perkara. Haleluya. Terima kasih Bapa. Kami rindu mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Roh Kudus, urapi kami, karena kami percaya langit dan bumi akan lenyap, tapi firman-Mu tinggal tetap. Kami hidup bukan bergantung dari apa kata dunia tentang kami, tapi kami hidup bergantung dari apa kata firman Tuhan tentang kami. Itu sebabnya biarlah setiap hari kami mau duduk diam, kami mau merenungkan firman-Mu, karena kami percaya firman-Mu menuntun kami dalam jalan-jalan Tuhan yang sempurna. Roh Kudus, sampaikan sesuatu bagi kami, urapi kami dengan roh hikmat dan wahyu, sehingga kami mengerti akan kebenaran, dan biarlah kebenaran inilah memerdekakan hidup kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Haleluya. Yesus kita dahsyat. Sama-sama bilang sama saya, Yesus saya dahsyat. Amin. Yes, kita bersyukur saudara dikasih dalam Tuhan. Pagi hari ini kita kembali boleh menyembah Tuhan. Paling berbahagia adalah ketika kita duduk diam di kaki Tuhan. Iya kan? Betul, ada air mata tertumpah, betul ada perasaan yang tersakiti, tapi tatkala kita diam di kaki Tuhan, kita memuji menyembah Tuhan, ada damai, ada ketenangan, ada kekuatan, bahkan ada pengharapan. Itu sebabnya Alkitab dengan jelas mencatat bahwa ketika kita menyembah Tuhan, Dia Allah bersemayam di atas puji-pujian penyembahan umatnya, sehingga ada kekuatan yang terus diberikan buat orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan. Haleluya. Saudara dikasih dalam Tuhan, pagi hari ini kita kembali akan belajar kebenaran firman Tuhan. Pastikan setiap kita mengambil Alkitab kita di rumah kita masing-masing dan mencatat setiap apa yang kita dapati dari setiap rema yang akan kita dengar pagi hari ini ya. Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan ya. Kemarin kita sudah belajar dalam Kejadian pasalnya yang ke-8, ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-14, di mana saya sharing tentang Allah mengingat Nuh, ya kan? Berarti Allah mengingat setiap apa yang menjadi doa-doa kita. Allah mengingat bahwa apa yang menjadi pergumulan kita, Allah tahu apa yang menjadi keluhan kesahan kita, Allah tahu apa yang menjadi doa-doa kita. Itu sebabnya Alkitab mencatat Allah mengingat Nuh. Kapan Allah mengingat Nuh? Tepat pada waktunya. Kapan waktunya? Konteksnya pada saat ini tatkala air bah surut. Iya kan? Dan Allah mengingat Nuh. Izinkan saya mengingatkan hal ini. Tuhan ingat setiap doa-doa kita. Tidak ada doa-doa yang tidak didengar oleh Tuhan. Setiap doa didengar oleh Tuhan. Bagian kita adalah tetap terus setia, tetap terus taat, tetap terus berseru kepada Tuhan. Dan ada waktunya tatkala Tuhan mengingat kita, disitulah kita dipulihkan oleh Tuhan. Renungan kemarin saya sudah bagikan juga, saya sudah sharing juga kembali kepada di dalam akun YouTube channel saya dan Latu Heru. Bapak Ibu yang ketinggalan kemarin tidak mengikuti ibadah doa pagi, Bapak Ibu bisa belajar kembali di dalam renungan pagi kita ya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, hari ini kita masuk dalam Kejadian pasal 8, ayatnya yang ke-15 sampai dengan ayatnya yang ke-22. Kejadian pasal yang ke-8 ayat 15 sampai ayat 22. Kemarin Kejadian 8 ayat pertama sampai 14. Sekarang kita lanjut 15 sampai dengan ayat 22 ya.
Lalu berfirmanlah Allah kepada Nuh, keluarlah dari bahtera itu, engkau bersama-sama dengan istrimu, serta anak-anakmu dan istri anak-anakmu. Ayat Alkitab mencatat air bah telah surut, tapi Nuh gak langsung keluar sambil berteriak bebas. Tidak, saudara. Tapi Nuh diam. Sebagaimana Tuhan berfirman untuk mereka masuk dalam bahtera, maka Nuh menantikan firman Tuhan tatkala Nuh disuruh bersama keluarganya untuk keluar. Sehingga akhirnya Nuh menyadari bahwa saya diberkati, saya hidup dalam pemeliharaan Tuhan, maka saya harus taat. Karena apa yang Tuhan perintahkan itu baik buat saya. Sama-sama bilang sama saya, apa yang Tuhan perintahkan itu baik buat saya. Tuhan perintahkan Nuh untuk buat bahtera. Tuhan perintahkan Nuh untuk masuk ke dalam bahtera. Dan dia juga menantikan perintah Tuhan untuk keluar dari bahtera. Iya kan? Lihat, keluarlah dari bahtera itu, engkau bersama-sama dengan istrimu serta anak-anakmu dan istri anak-anakmu, segala binatang yang bersama-sama dengan engkau, segala yang hidup, burung-burung, hewan dan segala binatang melata merayap di bumi, suruhlah keluar bersama-sama dengan engkau, supaya semuanya itu berkeriapan di bumi serta berkembang biak dan bertambah banyak di bumi. Ayat 18. Lalu keluarlah Nuh bersama-sama dengan anak-anaknya dan istrinya dan istri anak-anaknya, segala binatang liar, segala binatang melata dan segala burung, semuanya yang bergerak di bumi, masing-masing menurut jenisnya, keluarlah juga dari bahtera itu. Lalu Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan. Jadi apa yang Nuh buat ketika keluar dari bahtera? Mendirikan mezbah. Yang Nuh lakukan ketika Nuh keluar dari bahtera, mendirikan mezbah. Nuh menyadari, yang pertama dia harus bersyukur karena diluputkan dari air bah. Dia mendapat kasih karunia Tuhan. Yang kedua, Nuh menyadari bahwa ketika saya memulai hidup yang baru, maka saya harus beribadah kepada Tuhan. Memulai sesuatu yang baru, maka saya harus cari Tuhan. Memulai hari yang baru, kita pagi hari datang beribadah kepada Tuhan. Sehingga kita menyadari kalau saya perlu Tuhan. Dan di luar Tuhan saya nggak bisa buat apa-apa. Hidup saya cuma karena anugerah. Hidup saya cuma karena kasih karunia. Itu sebabnya Nuh menyadari hal itu. Sehingga akhirnya langkah pertama ketika dia keluar dari bahtera adalah mendirikan mezbah. Lalu Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan. Dari segala binatang yang tidak haram, dari segala burung yang tidak haram, diambilnya beberapa ekor. Lalu ia mempersembahkan korban bakaran di atas mezbah itu. Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, aku takkan mengutuk bumi ini lagi karena manusia. Sekalipun yang ditimbulkan hatinya oleh manusia adalah jahat sejak dari kecilnya, dan aku takkan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. Ayat 22. Selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti musim menabur menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Saudara, apa yang kita dapati? Rema apa yang kita dapati? Kejadian pasal 8 mulai dari ayat 15 sampai dengan ayat 22. Yang kita dapati adalah ketika Nuh luput dari air bah, adalah Nuh mendirikan mezbah. Saudaraku, ini penting karena bicara tentang mezbah adalah bicara tentang memberikan korban. Mezbah adalah tempat untuk mempersiapkan korban yang di atasnya nanti taruh korban sembelihan, baik binatang. Untuk apa? Menyenangkan hati Tuhan. Dan apa yang Alkitab catat, ketika Nuh mempersembahkan korban, baunya menyenangkan hati Tuhan. Dan dari saat itu Tuhan berfirman, aku tidak akan melakukan apa yang pernah kulakukan, membinasakan manusia di muka bumi. Karena apa? Persembahan.
Tahukah saudara, hidup kita adalah persembahan buat Tuhan. Kenapa? Karena hidup kita sudah dibeli. Hidup kita sudah ditebus. Hidup kita sudah diselamatkan. Jadi mezbah yang pertama dibuat, saudara dikasih dalam Tuhan. Semenjak air bah, itu Nuh yang buat. Sehingga akhirnya ini menggetarkan hati Tuhan. Berarti akhirnya kita menyadari persembahan kita, korban persembahan itu menyenangkan hati Tuhan. Di dalam perjanjian lama, korban persembahan berbicara tentang binatang-binatang yang harus ada pertumpahan darah. Tetapi ketika Yesus mati buat setiap kita, maka dia menjadi korban buat saudara dan saya di atas kayu salib. Maka coba saudara lihat di dalam Ibrani pasal 7 ayat 26 dan 27. Ibrani pasal 7 ayat 26 dan 27. Sebab imam besar yang demikianlah yang kita perlukan. Ini bicara tentang Yesus, yaitu yang saleh, tanpa salah, tanpa noda, yang terpisah dari orang-orang berdosa dan lebih tinggi daripada tingkat-tingkat sorga. Ayat 27. Yang tidak seperti imam-imam besar lainnya, yang setiap hari harus mempersembahkan korban untuk dosanya sendiri, dan sesudah itu barulah untuk dosa umatnya. Sebab hal itu telah dilakukannya, lihat, Yesus telah mengambil bagian ini satu kali untuk selama-lamanya, ketika ia mempersembahkan dirinya sendiri sebagai korban. Itu sebabnya hidup kita sudah dibeli. Hidup kita menjadi persembahan. Makanya dalam Alkitab juga katakan dalam Roma pasal 12 ayat yang pertama begini. Karena itu saudara-saudara, Roma 12 ayat yang pertama, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu, bukan untuk mati di atas kayu salib lagi, karena Yesus sudah menggantikan saudara dan saya. Tapi untuk apa kita mempersembahkan tubuh kita? Supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Jadi Yesus sudah menggantikan saudara dan saya untuk mengorbankan dirinya sekali untuk selama-lamanya, menebus setiap kita. Lalu bagian kita ketika kita sudah kita sudah diselamatkan, menerima Yesus, maka bagian kita adalah memberikan hidup kita. Makanya Rasul Paulus jelas katakan, hidupku yang kumiliki sekarang ini bukan aku lagi, melainkan Kristus yang hidup dalam aku. Jadi korban persembahan adalah hidup kita. Tuhan mau kita memberikan hidup kita untuk menjadi alatnya. Sama-sama bilang sama saya adalah alat Tuhan. Amin. Dan Tuhan mau setiap hari kita membangun mezbah. Di dalam perjanjian lama, mezbah harus ada darah, harus ada korban persembahan. Tapi ketika masuk dalam zaman kasih karunia, Yesus menyelamatkan kita dengan menjadi korban persembahan buat saudara dan saya. Nah, kenapa kita perlu mendirikan mezbah? Yang pertama saya pelajari, karena ketika kita membangun mezbah atau mendirikan mezbah, yang pertama Tuhan hadir. Kita mengundang hadirat Tuhan ketika kita mendirikan mezbah. Di dalam Kejadian pasal 35 ayat yang ke-7. Kejadian 35 ayat yang ke-7 bilang begini. Didirikannya lah mezbah di situ, dan dinamainya lah tempat itu El Betel, karena Allah telah menyatakan diri kepadanya di situ ketika ia lari terhadap kakaknya. Jadi ketika ada seorang yang mendirikan mezbah, maka Tuhan hadir. Ketika ada seorang yang mendirikan mezbah, mengorbankan persembahan,
berupa korban binatang, pertumpahan darah, maka di situ Tuhan hadir. Jadi kenapa Tuhan mau setiap kita mendirikan mezbah? Kenapa Nuh tahu rahasia ini? Karena Nuh menyadari ketika Nuh membangun mezbah, maka Tuhan senang. Dan ketika Tuhan senang, maka Tuhan hadir. Makanya dalam perjanjian baru Alkitab jelas katakan, kita mempersembahkan tubuh kita menjadi persembahan yang berkenan kepada Tuhan. Tidak ada lagi pertumpahan darah. Yesus sudah menggantikan korban itu untuk selama-lamanya. Tapi bagian kita yang sudah diselamatkan, yang sudah menerimanya, adalah memberi hidup kita, supaya melalui hidup kita Allah hadir bagi orang lain. Nah, ini penting, saudara. Sehingga orang merasakan kehadiran Tuhan melalui kehidupan setiap kita. Bukan justru sebaliknya, ada kita jadi ada neraka. Ada kita justru kayak adanya penderitaan buat orang lain. Justru melalui keberadaan kita harus jadi berkat, sehingga banyak orang boleh merasakan kehadiran Allah melalui kehidupan kita. Karena ketika mezbah itu didirikan, yang pertama Allah hadir. Kejadian pasal 12 ayat 7, satu lagi. Kejadian pasal 12 ayat 7 bilang begini. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman, Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Maka didirikan di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri. Jadi saudara yang dikasih dalam Tuhan, di mana dibangun mezbah, di mana didirikan tempat persembahan, maka di situ Tuhan hadir. Makanya dalam perjanjian baru Alkitab katakan, di mana ada 2-3 orang berkumpul dalam namaku, dalam nama Tuhan. Ngapain mereka berkumpul? Mengundang hadirat Tuhan, membangun mezbah. Alkitab katakan apa? Maka aku hadir di situ. Saudara dan saya mungkin kita tidak bersama-sama dalam satu tempat, tapi kita bersatu hati memuji menyembah Tuhan di rumah kita masing-masing. Dan saya pastikan, ketika engkau mendirikan mezbah ini di rumahmu masing-masing, Tuhan hadir. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan hadir di rumah saya. Amin. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan hadir di rumah saya. Yes. Yang kedua, kenapa Tuhan mau kita membangun mezbah, mendirikan mezbah? Karena yang pertama, dengan kita mendirikan mezbah, maka Tuhan hadir di sana. Yang kedua, ketika kita mendirikan mezbah, membangun mezbah, maka Tuhan memberkati. Dalam Keluaran pasal 20 ayat 24. Keluaran pasal 20 ayat 24. Apa firman Tuhan katakan di sana? Kau buatlah bagiku mezbah. Lihat perkataan firman Tuhan ini. Kau buatlah bagiku mezbah dari tanah dan persembahkanlah di atasnya korban bakaranmu dan korban keselamatanmu, kambing dombamu dan lembu sapimu. Pada setiap tempat yang kutentukan menjadi tempat peringatan bagi namaku, Aku akan datang dan memberkati engkau. Haleluya. Perhatikan kata-kata firman Tuhan ini, saudara. Ketika didirikan mezbah, Tuhan bilang, aku akan datang dan aku akan memberkati engkau. Kapan Tuhan memberkati kita? Tatkala kita mendirikan mezbah. Jadi jangan hanya kejar berkatnya, kejar keintimannya. Maka berkat pasti ngikut. Katakan, berkat pasti ngikut. Nah, masalahnya banyak orang Kristen kejar berkat tanpa mau intim. Nah, ini repot. Banyak orang Kristen kejar berkat tanpa mau membangun mezbah. Yang ada hanya menghalalkan segala cara nantinya, saudara. Yang ada hanya apa? Menghalalkan segala cara. Tapi kalau kita terlebih dahulu membangun mezbah, nggak usah kejar berkat, bos. Berkat ngikut. Loh, di satu sisi Tuhan Yesus bilang, carilah kerajaan Allah serta kebenaran terlebih dahulu, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Cari apa? Cari pribadi Allahnya dulu. Dan tadi kita lihat Keluaran 20 ayat 24, jelas. Kau buatlah bagiku mezbah dulu. Dan setiap tempat yang kutentukan tempat peringatan bagi namaku, aku akan datang dan aku akan memberkatimu. Tapi bangun mezbah dulu. Amin.
Yes. Ya, jadi yang kedua, Tuhan mau kita membangun mesbah. Kenapa? Agar Tuhan hadir yang pertama, dan yang kedua Tuhan memberkati. Yang ketiga, kenapa Tuhan mau kita membangun mesbah atau mendirikan mesbah? Karena ketika kita membangun mesbah, maka yang ketiga itu menyenangkan hati Tuhan. Tuhan senang disembah. Itu sebabnya Adam dan Hawa ditempatkan di Taman Eden untuk intim, untuk bersekutu dengan Tuhan. Sehingga itu yang menjadi rahasia. Dan Nuh tahu rahasia itu. Sehingga akhirnya ketika Nuh keluar dari bahtera, Nuh mempersembahkan korban dan baunya menyenangkan hati Tuhan. Imamat pasal 3 ayat yang kelima. Imamat pasal 3 ayat 5, firman Tuhan bilang begini: anak-anak Harun harus membakarnya di atas mesbah, yakni di atas korban bakaran yang sedang dibakar di atas api, sebagai korban api-apian yang baunya menyenangkan hati Tuhan. Jadi kenapa Tuhan mau kita mendirikan mesbah? Untuk menyenangkan hatinya. Sama-sama bilang sama saya, untuk saya menyenangkan hati Tuhan, maka saya harus membangun mesbah. Amin. Di rumah tanggamu, di keluargamu, di tempat engkau usaha, di tempat engkau bekerja, engkau bisa mendirikan mesbah. Abraham terkenal dengan mesbah-mesbahnya. Setiap kali Abraham bertemu dengan pribadi Allah, Abraham mendirikan mesbah. Itu sebabnya Tuhan senang dengan Abraham. Sudah dikasih dalam Tuhan. Kalau kita mau menyenangkan hati Tuhan, sederhana, bangun mesbah. Bangun mesbah, dirikan puji-pujian, nyanyikan penyembahan kepada Tuhan. Bangun mesbah itu. Lo tidak perlu lagi kayak zaman perjanjian lama mendirikan batu-batu dan tahu dari kayu lalu membakar binatang. No, nggak perlu seperti itu. Itu zaman sebelum Yesus berkorban buat kita. Tapi ketika Yesus mati buat saudara dan saya, Yesus menjadi korban untuk selama-lamanya. Bagian kita adalah menyembahnya. Makanya itu perkataan Tuhan Yesus kepada perempuan Samaria. Ya kan, kita lihat apa perkataan Tuhan Yesus pada perempuan Samaria. Yohanes pasal 4 ayat 21. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Jadi perempuan Samaria bilang, kalau kami, bangsa kami, orang-orang kami, orang Samaria menyembah Tuhan di gunung, tidak seperti engkau di Yerusalem. Tapi Tuhan Yesus bilang akan ada saatnya bahwa kita tidak lagi menyembah Bapa di gunung ini ataupun di Yerusalem. Ayat 23, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa mengenapi penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, barang siapa menyembah Dia harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Berarti di mana saja kita bisa membangun mesbah. Tidak ada lagi tempat-tempat tertentu di mana saja, karena mesbah bicara tentang keintiman antara kita dengan Allah yang kita sembah. Mesbah bicara tentang hubungan antara saya dengan Allah saya. Itu sebabnya kita membangun mesbah, karena bicara tentang apa? Hubungan, ya. Itu sebabnya Tuhan mau kita mendirikan mesbah. Supaya apa? Ketika kita mendirikan mesbah, yang pertama Tuhan hadir, yang kedua Tuhan memberkati, dan yang ketiga itu menyenangkan hati Tuhan. Nah, saya pelajari bagaimana caranya. Yang pertama, cara kita menyembah Tuhan, cara kita mendirikan mesbah di zaman sekarang ini sederhana, saudara. Lihat Ibrani pasal 13 ayat 15. Ibrani pasal 13 ayat 15 bilang begini, sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan. Apa yang kita persembahkan? Korban syukur kepada Allah. Jadi bukan lagi korban persembahan, tapi korban ucapan syukur. Jadi di zaman sekarang ini sudah dikasih dalam Tuhan, bagaimana kita membangun mesbah, bagaimana kita mempersembahkan sesuatu. Ucapkanlah syukur senantiasa.
Ya, jadi yang pertama, ucapan syukur melalui mulut kita itu merupakan korban persembahan. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Jadi bukan cuma dalam hati. Iya, saya udah bersyukur kok dalam hati saya. Iya, tapi mesti lu ngomongin, bos. Kenapa mesti kita bersuara? Supaya telinga kita dengar. Kenapa kita dengar? Karena firman Tuhan katakan apa? Iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Kristus. Jadi ketika kita mendengar firman, ketika kita mengucap syukur dengan bibir kita, maka hati kita pun bersuka cita. Jadi yang pertama, di dalam Ibrani pasal 13 ayat 15, persembahkanlah ucapan syukur melalui mulut kita. Belajar bersyukur dengan setiap keadaan, itu merupakan korban persembahan yang menyenangkan hati Tuhan. Kita tidak lagi mempersembahkan binatang-binatang, hewan-hewan untuk kita gorok leher. No, saudara dikasih dalam Yesus sudah lakukan buat kita. Lalu bagian kita apa? Bagian kita sekarang adalah yang pertama, mengucap syukur dalam segala hal. Dengan demikian kau menyenangkan hati Tuhan. Dengan demikian kau sedang memberikan korban kepada Tuhan. Dan itu menyenangkan hati Tuhan. Yang kedua, di dalam Ibrani pasal 13 ayat yang ke-16-nya. Tadi ayat 15, sekarang ke ayat 16-nya. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban demikianlah yang berkenan kepada Allah. Jadi yang pertama tadi di ayat 15 dalam Ibrani pasal 13, korban yang menyenangkan hati Tuhan apa? Ucapan syukur. Yang kedua, apa yang korban menyenangkan hati Tuhan? Bantu orang lain, berbuat baik kepada orang lain. Ini bukan untuk diselamatkan. Kita buat baik bukan untuk diselamatkan. Kita buat baik karena kita mengucap syukur kepada Tuhan. Kita buat baik karena Tuhan terlebih dahulu buat baik kepada kita. Amin. Dan kita buat baik karena Tuhan sudah menyelamatkan kita. Kita mempersembahkan korban kita. Kita mempersembahkan syukur kita. Kita mempersembahkan sesuatu. Apa yang kita persembahkan? Perbuatan baik. Jadi yang kedua yang kita lakukan untuk menjadi korban bagi Tuhan adalah perbuatan baik. Bantu orang, tolong orang. Apa yang kau bisa buat orang lain? Oh, tapi saya keuangan saya pas-pasan. Saudara dikasih dalam Tuhan tidak harus berbicara tentang uang. Engkau bisa doakan dia. Engkau bisa bantu dia dengan tenagamu. Engkau bisa dia support dia dengan kata-kata yang menguatkan. Waktumu bisa engkau bahagi buat mereka. Jadi apa yang kita bisa buat, apa yang kita bisa lakukan, kita lakukan. Apa yang kita bisa beri, kita beri. Apa yang bisa kita bantu, kita bantu. Amin. Jangan membantu orang dengan apa yang tidak bisa kita buat, sehingga engkau gak akan pernah buat sesuatu. Saya ulangi sekali lagi. Kalau engkau menolong orang dengan beranggapan bahwa engkau harus punya dulu, maka engkau salah. Belajar buat sesuatu buat orang lain yang bisa engkau buat, jangan yang gak bisa engkau buat. Karena ketika engkau berpikir saya gak bisa buat sesuatu karena saya gak punya ini, saya gak punya itu, saya gak bisa ini, saya gak bisa, maka engkau tidak akan pernah buat sampai selama-lamanya. Lakukan apa yang engkau bisa lakukan buat orang lain. Tentunya apa yang bisa engkau buat. Engkau punya lebih waktu, engkau berikan waktu buat mereka. Engkau lebih tenaga, bisa bantu mereka dalam tenaga. Engkau lebih keuangan, bantu mereka dalam keuangan. Engkau lebih dalam hal berdoa, engkau doakan, menguatkan mereka, engkau kuatkan mereka. Jadi apa yang bisa kita kerjakan, kita kerjakan. Apa yang bisa kita tolong, kita tolong. Apa yang bisa kita bantu, kita bantu. Lakukan sesuatu. Karena Alkitab jelas katakan perbuatan-perbuatan baik seperti ini, memberi bantuan, itu akan menjadi korban-korban yang berkenan kepada Allah. Jadi ingat, bukan lagi korban sembelihan binatang, tapi korban ucapan syukur yang pertama, dan yang kedua korban bantuan buat orang lain. Ya, amin. Yang ketiga, yang terakhir, 1 Petrus pasal 2 ayat yang kelima. 1 Petrus pasal 2 ayat yang kelima. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani
bagi suatu imamat kudus untuk apa? Mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Apa maksudnya? Perhatikan. Kita dipercayakan Tuhan untuk menjadi batu yang hidup. Apa batu yang hidup? Menjadi tonggak buat pekerjaan Tuhan. Kita dipercayakan Tuhan untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat yang kudus untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Jadi yang ketiga saya pelajari dari 1 Petrus 2 ayat 5 ini, jadikanlah hidupmu berguna buat pekerjaan Tuhan di muka bumi. Karena Alkitab katakan apa? Untuk pembangunan suatu rumah rohani. Bisa saja gereja Tuhan, bisa saja komunitas anak-anak Tuhan, tapi untuk membangun kerohanian gitu loh, rumah rohani, sehingga pada akhirnya setiap kita bisa menopang orang lain dalam kebangunan rohani, sehingga kita bisa menguatkan iman orang lain, kita bisa menjadi berkat buat orang lain, dan orang lain melalui hidup kita imannya bertumbuh. Jangan justru sebaliknya, melalui hidup kita orang jadi tambah jauh dari Tuhan. Melalui hidup kita orang jadi semakin kecewa sama kekristenan. Wah, jahat saudara. Kita dipercayakan Tuhan untuk berguna bagi pekerjaan Tuhan di muka bumi. Itu sebabnya pesan terakhir Tuhan Yesus yang kita kenal sebagai amanat agung. Pergi, jadikanlah semua bangsa muridku. Caranya beragam. Ada yang menginjil, ada yang membangun gereja, ada yang menopang hamba-hamba Tuhan, berbagai macam cara. Yang penting Injil harus diberitakan. Itu goalnya, itu tujuannya. Dan itu merupakan persembahan yang menyenangkan hati Tuhan. Itu merupakan korban yang baunya menyenangkan hati Tuhan. 3 hal ini saya bagikan. Yang pertama, kenapa kita harus membangun mesbah? Kenapa kita harus mendirikan mesbah? Agar Tuhan hadir dalam kehidupan kita. Yang kedua, agar Tuhan memberkati hidup kita. Jangan kejar berkatnya, kejar hadiratnya, kejar pembangunan mesbahnya. Dan yang ketiga, agar itu menyenangkan hati Tuhan, agar hidup kita selalu menyenangkan hati Tuhan. Bagaimana caranya kita membangun mesbah? Yang pertama, ucapkan syukur. Engkau sedang memberikan korban persembahan kepada Tuhan. Yang kedua, bagaimana cara kita memberikan korban persembahan kepada Tuhan? Bantu orang lain. Dan yang ketiga, bagaimana cara kita memberikan persembahan kepada Tuhan, memberikan korban persembahan kepada Tuhan? Jadilah berkat buat pekerjaan Tuhan. Tuhan terlebih dahulu memberkati kehidupan kita. Ayo sekarang bagian kita, berkati pekerjaan Tuhan. Dimanapun Tuhan tempatkan kita berada, kita harus ambil bagian untuk melayani Tuhan. Sama-sama bilang sama saya harus melayani Tuhan. Ketik di kolom komentar, saya harus melayani Tuhan. Apapun yang kau bisa kerjakan untuk pelayanan pekerjaan Tuhan, lakukan. Apapun yang bisa kau buat untuk pekerjaan kemajuan pekerjaan Tuhan, lakukan. Apapun itu, kita harus ambil bagian untuk membangun bangunan rohani untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Kami datang bersyukur karena kami tahu hidup kami sudah ditebus. Kami bersyukur karena hari ini kami diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Bagaimana hamba-Mu Nuh ketika keluar dari bahtera, maka hal pertama yang dia lakukan adalah mendirikan mesbah, mengucap syukur kepada Tuhan. Betul, saat ini kami tidak lagi mempersembahkan korban sembelihan, korban penghapusan dosa, karena Yesus sudah mati bagi kami, mengorbankan dirinya untuk keselamatan kami. Tapi hari ini kami menyadari kami tetap harus mendirikan mesbah dengan cara membantu orang lain, menjadikan korban syukur kepada Tuhan, mengucap syukur kepada Tuhan, dan menjadi perpanjangan tangan Tuhan di muka bumi ini untuk menegakkan kerajaan Tuhan. Dipakai Tuhan untuk melayani Tuhan, untuk pekerjaan Tuhan. Dan itu merupakan korban yang menyenangkan hati Tuhan. Hari ini kami diingatkan untuk selalu datang kepada Tuhan, membangun mesbah. Kami bersyukur melalui wadah ini
Kami kembali diberikan kesempatan untuk membangun mesbah di pagi hari. Kami percaya ketika kami memulai hari bersama dengan Tuhan, maka kami kuat menghadapi apapun, sebab Tuhan hadir, Tuhan memberkati, kami menyenangkan hati Tuhan dengan korban pujian, penyembahan. Bahkan apa yang bisa kami buat, kami kerjakan. Tuhan mampukan setiap kami, sehingga hidup kami di muka bumi ini berguna bagi banyak orang. Sehingga hidup kami di muka bumi ini berguna buat pekerjaan Tuhan. Sehingga kami di muka bumi ini selalu hidup dalam ucapan syukur kepada Tuhan. Apa yang Tuhan taruh dalam hati hamba sudah hamba sampaikan buat umat-Mu. Hamba berdoa di dalam nama Yesus. Jamah setiap hati kami ya Tuhan. Jamah setiap hati kami, sehingga dimanapun Tuhan tempatkan kami berada, kami selalu rindu untuk membangun mesbah, membangun persekutuan antara kami, pribadi kami dengan Engkau Allah kami. Terima kasih Bapa yang baik. Hari ini kami membawa setiap apa yang menjadi pergumulan kami kepada Tuhan. Kami tahu hidup kami sudah ditebus. Yesus mati bagi kami, Yesus menyelamatkan kami. Dan kami percaya ada saja pertolongan Tuhan dalam hidup kami. Tapi bagian kami menyadari kami harus terus membangun mesbah. Dan kami berdoa sehingga pandemik ini tidak bisa menghalangi kami mendirikan mesbah di rumah kami masing-masing. Tapi justru dengan adanya pandemik ini kami justru semakin mengerti Tuhan menghendaki agar kami membangun mesbah di rumah kami masing-masing. Di tengah-tengah rumah tangga kami, di tengah-tengah keluarga kami, di tengah-tengah kehidupan keseharian kami. Kami mengundang hadirat Tuhan. Kami mendirikan mesbah menyenangkan hati Tuhan. Roh Kudus mampukan kami, Roh Kudus tolong kami, Roh Kudus urapi kami. Sehingga hari ini kami menjadi pribadi-pribadi yang selalu mengerti. Yang Tuhan kehendaki adalah keintiman. Yang Tuhan kehendaki adalah persekutuan dengan Tuhan. Yang Tuhan kehendaki adalah pembangunan mesbah. Karena kami mengerti di hari-hari terakhir ini iblis akan menggoncangkan setiap mesbah yang ada. Sehingga kami tidak lagi memperdulikan hubungan kami dengan Tuhan, tapi kami sibuk dengan keseharian kami. Ampuni kami ya Tuhan. Ampuni kami. Biar Roh Kudus jamah hati kami. Kalau hari-hari ini kami terlalu sibuk dengan aktivitas kegiatan kami, sampai kami lupa untuk kami membangun mesbah yang sedianya Tuhan mau kami ada dalamnya. Maka biarlah hari ini kami mau datang kepada Tuhan, kami mau dipulihkan, kami mau dilawat, kami mau dijamah di dalam nama Yesus. Jika ada saudara di antara saudara yang pagi hari ini bergabung dalam ibadah doa pagi, engkau sedang jauh dari Tuhan. Hari-hari ini kau sedang kehilangan mesbahmu, mesbahmu runtuh, mesbahmu roboh. Dan kau rindu memperbaiki mesbahmu, taruh tangan kananmu di dada. Bapa, secara khusus kami yang menaruh tangan kanan kami di dada. Hamba berdoa buat umat Tuhan. Kalau hari-hari ini mesbah mereka roboh, hari-hari ini mesbah mereka runtuh, hari-hari ini mereka sulit membangun mesbah secara pribadi, hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan tolong, sehingga kami diberikan kemampuan, kekuatan, kesanggupan, bahkan hikmat dari Tuhan untuk kembali mendirikan mesbah kami dalam kehidupan keseharian kami maupun di rumah kami. Sehingga ada hadirat Tuhan, ada berkat-berkat Tuhan, ada kesenangan buat Tuhan atas hidup kami. Hamba berdoa, hamba mengucapkan berkat di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur buat pagi hari ini. Hamba berdoa menyerahkan masing-masing umat Tuhan. Dan setiap pergumulan mereka hadapi hari-hari ini, hamba berdoa di dalam nama Yesus. Allah campur tangan dalam hidup mereka. Mereka yang bergumul dalam rumah tangga mereka, Tuhan tolong, Tuhan pulihkan dalam nama Yesus. Mereka yang bergumul untuk keuangan, ekonomi, hutang piutang mereka, di dalam nama Yesus, Tuhan tolong. Sehingga setiap mereka melihat pertolongan, anugerah Tuhan nyatakan dalam hidup mereka dalam nama Yesus. Mereka yang hari-hari ini berdoa untuk pemulihan kesehatan, Allah mengucapkan berkat atas mereka Allah di dalam nama Yesus.
Kami percaya ketika kami mendirikan mezbah, maka Tuhan memulihkan kami, Tuhan mengunjungi kami, Tuhan menyembuhkan kami. Itu terjadi buat anak-anak Tuhan yang hari-hari ini mengalami kelemahan tubuh. Dan dengan iman kami perkatakan, dalam nama Yesus, oleh bilur-bilur darah Yesus, kami yang sakit sudah dijamah dan disembuhkan Tuhan. Kami terima dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami mengucap syukur. Hari ini hamba juga berdoa buat setiap pergumulan anak-anak Tuhan yang hari-hari ini berdoa untuk adanya rekonsiliasi, adanya pemulihan antara hubungan anak dengan orang tua, menantu dengan mertua, adik dengan kakak, om dan tante dengan ponakan-ponakan mereka. Tuhan, kerinduan kami adalah kami menjadi pembawa-pembawa damai. Kerinduan kami agar kami menjadi berkat buat orang lain. Biarlah kami boleh terlebih dahulu melepaskan pengampunan bagi mereka. Itu sebabnya hamba berdoa terjadi pemulihan, terjadi rekonsiliasi, terjadi pemulihan antara hubungan mereka, sehingga mereka mengalami kuasa Tuhan. Tuhan tolong, karena kami percaya jika Tuhan berkenan kepada jalan-jalan seseorang, maka Tuhan memperdamaikan mereka dengan musuh-musuh mereka. Di dalam nama Yesus, hamba juga berdoa buat setiap orang-orang muda yang pagi hari ini bergabung dalam ibadah doa pagi dan merindukan untuk mendapatkan pasangan hidup yang berasal daripada Tuhan. Jika itu adalah dirimu, taruh tangan kananmu di dada. Bapa, hamba berdoa di dalam nama Yesus, biar Tuhan tolong setiap orang-orang muda ini untuk hidup takut akan Tuhan. Secara khusus mereka menaruh tangan kanan mereka di dada. Mereka memberikan hidup mereka kepada Tuhan. Mereka memberikan masa muda mereka kepada Tuhan. Dan kami percaya ketika mereka di masa muda mereka terlatih untuk mendirikan mezbah, maka ada saja perkara-perkara dahsyat terjadi dalam hidup mereka, sehingga tergenapi firman Tuhan. Masa muda mereka adalah masa muda yang diberkati Tuhan, berhasil dan beruntung. Masa depan mereka, masa depan, hari depan yang penuh harapan di dalam nama Yesus. Bahkan kami percaya pasangan hidup yang berasal daripada Tuhan, yang terbaik daripada Allah kami, akan disediakan bagi anak-anaknya. Di dalam nama Tuhan Yesus terjadi. Terima kasih Bapa. Hamba juga berdoa buat setiap mereka yang hari-hari mencari pekerjaan. Tuhan tolong, Tuhan buka jalan bagi mereka. Pertemukan mereka dengan perusahaan-perusahaan yang baik. Tuhan bukakan jalan bagi mereka sehingga mereka mendapatkan pekerjaan di dalam nama Yesus dengan penghasilan yang baik. Di dalam nama Yesus, hamba mau berdoa ucapkan berkat. Mereka yang hari-hari sedang berusaha, mereka yang berbisnis, Tuhan berikan roh takut dan gentar akan Tuhan, sehingga dalam usaha mereka, dalam bisnis mereka, mereka menjadi orang-orang yang tetap berpegang pada kebenaran. Dan hamba berdoa sehingga bisnis usaha mereka diberkati Tuhan, pekerjaan mereka diberkati Tuhan. Di dalam nama Yesus, apapun yang mereka kerjakan, dibuat tangan Tuhan berhasil. Dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Kami berdoa menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Hari-hari ini di masa-masa pandemik ini, Tuhan kami berdoa, biar Tuhan pagari kami dengan pagar perlindungan Tuhan. Luputkan kami dari setiap virus COVID yang tidak kami lihat. Bahkan kalau ada di antara umat Tuhan yang pagi hari ini berdoa, di antara mereka ada yang terpapar, atau keluarga, kerabat mereka yang sedang terpapar COVID, Tuhan kami berdoa di dalam nama Yesus, memohon belas kasihan Tuhan. Di dalam nama Yesus, mereka dijamah, disembuhkan Tuhan. Segala virus, bakteri, kuman kami patahkan dalam nama Yesus. Kami perintahkan keluar dari tubuh kami dalam nama Yesus. Tuhan yang menyembuhkan, Tuhan yang memulihkan setiap kami. Kami aman dalam tangan Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa pada akhirnya menyerahkan setiap rumah tangga yang memiliki kerinduan hari-hari ini untuk mendapatkan keturunan di dalam nama Yesus. Jika itu adalah doamu, taruh tangan kananmu di dada. Engkau suami-suami atau engkau istri-istri, atau engkau berdua bersama-sama bergandengan tangan. Bapa, kami berdoa dalam nama Yesus. Setiap kutuk-kutuk keturunan yang membuat mereka sulit memiliki keturunan, aku patahkan dalam nama Yesus. Aku berdoa sehingga rumah tangga keluarga mereka dipercayakan Allah untuk mendapatkan keturunan, anak-anak yang takut akan Tuhan. Di dalam nama Yesus, hamba ucapkan berkat, kuasa Tuhan masih terjadi sampai hari ini. Mujizat masih terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Hamba juga berdoa hari ini menyerahkan setiap jiwa-jiwa yang kami rindukan
untuk kami selalu doakan. Mari umat Tuhan, doakan, sebut nama-nama yang Engkau kehendaki untuk mengalami pertobatan. Bawa nama-nama ini. Kita berdoa karena kita percaya Roh Kudus sanggup menjamah dia. Bapa, kami berdoa membawa nama-nama ini dalam altar kudus Tuhan. Kami ucapkan berkat dalam nama Yesus. Tuhan yang menjamah hati setiap orang-orang yang kami doakan setiap hari. Kami doa sehingga setiap nama-nama yang kami sebutkan pagi hari ini dalam nama Yesus dijamah di lawat Tuhan. Setiap roh kekerasan hati, hati yang tegar tengkuk, kami patahkan dalam nama Yesus. Roh Kudus menjamah mereka. Mereka mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus, menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan tolong, kami rindu melihat mereka mengalami pertobatan. Izinkan kami melihat berita sukacita ini. Terima kasih Bapa. Pada akhirnya kami berdoa menyerahkan kota kami. Mari saudara dikasih dalam Tuhan, angkat tanganmu, berkati kota di mana engkau tinggal, karena kesejahteraan kotamu adalah kesejahteraanmu. Bapa, kami mengangkat tangan kami, bahkan umatmu di rumah mereka masing-masing mengangkat tangan kami. Kami memberkati kota di tempat di mana Tuhan percayakan kami tinggal dan kami hidup. Kami berdoa di dalam nama Yesus, kota kami diberkati Tuhan, kota kami dijaga Tuhan, perlindungan Tuhan menjadi milik bagian kota kami. Di dalam nama Yesus dijauhkan kota kami daripada segala mara bahaya, niat orang jahat, bahkan roh perpecahan. Di dalam nama Yesus, kota kami aman dalam tangan Tuhan, jauhkan daripada segala bencana alam. Di dalam nama Yesus, perlindungan Tuhan Yesus sempurna di mana kota kami tinggal, di mana kaki kami berpijak. Di dalam nama Yesus, kesanalah berkat-berkat, damai, sejahtera, kuasa Tuhan nyatakan dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Kami mengucap syukur buat kasih setia Tuhan, buat anugerah Tuhan dalam hidup kami. Kami ucapkan berkat juga buat bangsa kami Allah. Kami memberkati bangsa kami, Indonesia diberkati Tuhan. Indonesia penuh dengan kemuliaan Tuhan. Bahkan kami berdoa pemimpin-pemimpin kami diberkati Tuhan. Bapak Presiden, Wakil Presiden, jajaran menteri yang ada, pemerintahan yang ada di pusat, di daerah, para gubernur, para bupati, para wali kota, kami berdoa dalam nama Yesus. Pak Kapolri, bahkan Panglima TNI, kami berdoa, Ketua BNPB, BNPT, di dalam nama Yesus kami serahkan ke dalam tangan Tuhan yang kuat. Tuhan tolong dalam mereka menjalankan pemerintahan ini. Beri hikmat, roh takut dan gentar akan Tuhan, sehingga setiap keputusan yang mereka ambil, kami ucapkan berkat, mendatangkan kebaikan atas bangsa ini. Di masa-masa pandemik ini Tuhan beri hikmat bagi pemimpin-pemimpin kami, pengambil-pengambil keputusan, hikmat, kebijaksanaan. Tuhan tolong. Bahkan kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, sehingga mereka yang berdiri di garda terdepan menangani pandemi COVID ini, baik para dokter, para suster, para relawan, tenaga medis, tenaga kesehatan, para volunteer yang ada, kami doa dalam nama Yesus mereka dijaga, disertai Tuhan, dipagari dalam perlindungan Tuhan yang sempurna. Kami berdoa di dalam nama Yesus, kuasa Tuhan memberkati bangsa kami. Kami berdoa ya Tuhan, sehingga pandemik secara khusus varian Omikron ini meredah. Kami ngangkat tangan kami ucapkan berkat dalam nama Tuhan Yesus. Varian Omikron meredah atas Indonesia. Dalam nama Yesus, varian Omikron meredah atas bangsa Indonesia. Turun di dalam nama Yesus Tuhan, turun di dalam nama Yesus Tuhan, sehingga yang terpapar menjadi sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus, Tuhan tolong, Tuhan Yesus tolong. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur buat hari ini. Kami datang kepada Tuhan, kami membangun mesbah. Biarlah mesbah pagi hari ini boleh menjadi suatu dupa yang harum, yang menyenangkan hati Tuhan, sehingga hadirat Tuhan, kuasa Tuhan, berkat-berkat Tuhan ada atas kehidupan setiap anak-anak Tuhan. Arahkan tanganmu kepada Tuhan Yesus. Di rumahmu masing-masing angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Bapa, hamba ucapkan berkat buat umatmu, di dalam berkat nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami terima berkat damai sejahtera, kami terima berkat sukacita, kami terima berkat Allah Abraham, Ishak, Yakub turun atas hidup kami sepanjang hari ini, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Bersama-sama kita katakan amin. Haleluya. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, bangunlah mesbah dimanapun Tuhan tempatkan kita berada. Karena dengan adanya mesbah Tuhan, Tuhan hadir, Tuhan memberkati, dan itu menyenangkan hati Tuhan. Jangan lupa, besok hari Jumat, komunitas doa pagi kita punya kebiasaan yang baik di setiap hari Jumat.
yakni berpuasa. Iya kan? Jadi ambil waktu, ambil bagian buat besok hari. Kita berpuasa mulai hari Jumat pagi, ya kan, tepatnya jam 12 teng Jumat kita masuk, kita berpuasa, tidak lagi makan, tidak lagi minum sampai jam 5 sore. Dan bagi Bapak Ibu yang baru memulai ibadah puasa, baru mencoba-coba untuk berpuasa, bisa juga puasa hanya makan atau puasa hanya minum, karena berpuasa bicara tentang pengorbanan. Kita lakukan sesuatu sehingga dalam hidup kita belajar menekan keinginan-keinginan daging kita, menekan keinginan-keinginan hawa nafsu kita, dan kita hidup mempermuliakan nama Tuhan. Pastikan kita kembali beribadah besok pagi jam 4.30 waktu Indonesia bagian Barat, 5.30 waktu Indonesia bagian Tengah, dan 6.30 waktu Indonesia bagian Timur. Dan kita mulai besok pagi berpuasa sampai sore hari jam 5 sore. Dan sampai ketemu besok. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Shalom.